Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi terkait dengan rubrik observasi kinerja kepala sekolah untuk indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui ada 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah Bapak Ibu yang bisa kita pilih salah satunya ketika mengisi perencanaan kinerja kepala sekolah Bapak Ibu di PMM. Yang mana untuk 5 indikator sebelumnya Bapak Ibu, visi misi satuan pendidikan, mempresentasikan program sekolah, menceritakan praktek baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, dan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita hanya akan fokus membahas yang terkait dengan indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah di dalam perencanaan kinerja Kepala Sekolah di PMM memilih indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar, maka Bapak Ibu perlu mencermati 3 target perilaku bersama cakupannya dan juga contoh-contoh perilaku yang dianjurkan serta contoh-contoh perilaku yang perlu dihindari. Sehingga hal ini akan bisa memudahkan Bapak Ibu ketika observasi kinerja oleh tim kerja Bapak Ibu ya. Nah, ketika masing-masing target perilaku ini Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu. Untuk target perilaku yang pertama Bapak Ibu yaitu kejelasan pesan Bapak Ibu. Nah, untuk yang kejelasan pesan ini cakupannya apa? Yaitu kemampuan kepala sekolah di dalam menyampaikan informasi tentang komunitas belajar dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami, termasuk detail spesifik dan relevansinya dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, contoh-contoh perilaku yang dianjurkan agar ada kejelasan pesan Bapak Ibu, yaitu hendaknya kepala sekolah memilih kata-kata yang jelas, kata-kata yang mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Yang kedua, hendaknya kepala sekolah menyusun informasi dengan urutan yang logis dan mudah diikuti. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian apa saja perilaku yang sebaiknya dihindari? Sebaiknya Bapak Ibu Kepala Sekolah hindari menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu teknis atau jargon tanpa penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah menghindari menyampaikan informasi secara acak tanpa struktur yang jelas Bapak Ibu. Dan yang ketiga, hindari menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar sebatas dari sudut pandang regulasi Bapak Ibu dan juga kepentingan satuan pendidikan. Nah, sekarang akan kita bahas apa target perilaku yang kedua, yaitu pemanfaatan data dan bukti Bapak Ibu. Cakupannya yaitu penggunaan data yang relevan dan bukti empiris untuk mendukung argumen dan menunjukkan efektivitas komunitas belajar dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, contoh perilaku yang dianjurkan yaitu hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya komunitas belajar. Yang kedua, hendaknya menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti serta melalui grafik, tabel, atau infografis. Dan yang ketiga, hendaknya Bapak Ibu menunjukkan cerita praktek baik sebagai bukti efektivitas komunitas belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, contoh-contoh perilaku yang dihindari Bapak Ibu, hindari menganalisis data dengan cara yang tidak tepat Bapak Ibu dan tidak mendukung pentingnya komunitas belajar. Kemudian hindari membanjiri audiens dengan terlalu banyak data dan informasi teknis yang sulit dipahami. Dan yang ketiga, menunjukkan praktek baik yang tidak relevan dan peran komunitas dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sekarang
Target perilaku yang ketiga, Bapak Ibu, keterlibatan audiens. Cakupannya yaitu kemampuan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam melibatkan audiens sepanjang presentasi komunitas belajar yang mencakup perhatian, interaksi, dan respon aktif untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, 3 contoh perilaku Bapak Ibu yang dianjurkan untuk ditampakkan ketika observasi kinerja, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Kemudian yang kedua, menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan yang mendorong dialog dua arah Bapak Ibu. Kemudian menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal Bapak Ibu dari audiens seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Sekarang 3 contoh yang perilaku yang perlu dihindari Bapak Ibu. Hindari berbicara tanpa henti, tanpa memberikan kesempatan bagi audiens untuk berinteraksi Bapak Ibu, untuk merespon, untuk bertanya, dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu hindari tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal nonverbal dari audiens yang mungkin merupakan tanda kebosanan, kebingungan, keinginan untuk bertanya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu hindari tidak menyertakan aktivitas interaktif seperti polling, diskusi, kemudian aktivitas partisipasi lainnya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan yang terkait dengan rubrik observasi kinerja kepala sekolah untuk indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.